Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita semua terwabil khusus DKM Masjid An-Nur Al-Mukarram, Bapak Lutfi beserta para pengurus, orang tua kita dalam pemerintahan, Bapak RT, Bapak Alfian Afandi, Ketua dan Panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mukarram Dinda Ustadz Muhammad Dina, hadir bersama kita Zuriyah Rasulullah Al-Habib Ali bin Salim, dan insya Allah guru kita yang mengajar di Masjid An-Nur, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Haddad As-Segar, juga hadrah dari Ahbabul Ittihad yang tadi membacakan Maulid Diba. Semua yang hadir, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas rahmat Allah dan ridhonya, pada malam hari ini keluarga besar Masjid An-Nur mengadakan pengajian, yaitu peringatan Maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini, semua keluarga besar Masjid An-Nur khususnya, dan juga jamaah penduduk perumahan di tempat ini, mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja ceramahnya ya. Kita sering maulid nih. Yang pertama, kita bicara rukun maulid dulu. Kalau sholat ada rukunnya, wudhu ada rukunnya, maulid juga punya rukunnya. Rukun itu dalam agama sesuatu yang harus ada. Kalau nggak ada, batal tuh. Misalnya sholat, takbiratul ihram itu kan rukun, bukan wajib, rukun. Baca Fatihah rukun. Kalau nggak dikerjakan, sholatnya batal. Maulid juga ada rukunnya. Kalau rukunnya salah satunya nggak ada, kata orang Betawi ngaji. Ngerti ngaji? Mana urutannya? Berkata ulama kita dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua, rukun maulid itu yang pertama, alladzi huwa ijtima'un nas, harus mengumpulkan banyak orang. Alhamdulillah yang diundang banyak. Orang tuanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, para ustadznya, para ustadzahnya, habaibnya, tokoh masyarakatnya, aparatur pemerintahnya, sampai kepada santri-santri TPA An-Nur yang tadi mereka sudah menampilkan bakat-bakat dan hafalan-hafalannya. Berarti rukun pertama maulid di Masjid An-Nur terpenuhi. Ada di sana. Meskipun ngundang orang banyak, tetap kita menjaga prokes, betul apa enggak? Yang kedua, rukun maulid itu wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dia membaca daripada ayat-ayat Quran. Tadi ada qori'nya tuh.
Dinda Ustadz Muhammad Dina. Ditambah lagi penampilan anak-anak TPA, hafalan-hafalan juz ke-30-nya lengkap udah. Tadi juga baca Rotibul Haddad. Di dalam Rotibul Haddad itu juga ada bacaan-bacaan Qur'annya, tawassul Fatihahnya, tawassul kepada Rasulullahnya, tawassul kepada pengarang atau penyusun dari Rotibul Haddad itu. Ada ayat kursinya, ada kulhu falak bin nasnya, ada amanah rasulnya. Berarti rukun yang kedua juga terpenuhi. Amin dong. Amin. Rukun yang ketiga maulid, wa riwayatul akhbaril waridah. Maulid itu harus baca riwayat sejarah kehidupan Rasulullah. Dibaca nggak riwayatnya? Dibaca nih sama anak-anak muda kita yang ganteng-ganteng. Ahbabul Ittihad, pakai tabuannya. Ini tabuannya nyaring, corona pada kabur. Jadi kalau semua masjid, semua musola, semua taklim ngajinya ada hadrohnya, insya Allah corona nyebur ke laut. Rapi udah tahun ini. Indonesia dunia bebas dari corona. Amin. Kan doa kita begitu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Jadi rukun yang ketiga harus membaca sejarah kehidupan Rasulullah. Rawi itu artinya riwayat. Yang dibaca tadi Maulid Diba. Nama maulid itu banyak. Ada Ad-Dibai, ada Al-Barjanji, ada Simtud Durar, ada Syarafal Anam, ada Maulid Adab, dan lain sebagainya. Berarti rukun yang ketiga maulid di Masjid An-Nur juga terpenuhi. Yang keempat apa? Yang keempat, rukun maulid itu kan menghadirkan penceramah. Ada guru kita nanti, Al-Habib Ahmad bin Mustafa As-Segaf. Lengkap banget tuh, maulid Nabi yang bicara cucu Rasulullah. Gimana Anda baca? Kalau saya partai tambahan doangan. Ada nggak ngaruh. Makanya ceramahnya nggak boleh lama-lama, 6 menit setengah aja. Nah, kalau ada pembicara, ada penceramah, bicaranya sudah jangan bicara yang aneh-aneh, bicara tentang Rasulullah. Nggak akan habis. Beribu kali kita maulid, beribu-ribu penceramah, mubalik, kiai, habaib berbicara tentang Rasulullah. Belum tuntas Rasulullah untuk kita bahas. Karena beliau adalah Al-Quran yang berjalan, mushaf yang 30 juz. 4, ada tuh rukun maulidnya. Yang kelima, juga tidak kalah pentingnya. Selesai nanti baca doa, jangan bubar dulu. Kita makan nasi kebuli. Ya, gitu. Itu pertanyaannya, ada nggak kebulinya? Baunya udah jeruk sampai kemarin. Jadi berkah. Bapak Ibu yang roman-romannya mantang sama kambing enggak ngaruh. Pokoknya makanan yang di dalamnya dibaca Rotibul Haddad, dibaca ayat Quran, dibaca Maulid Rasul, insya Allah makanan minumnya sehat. Ini biar makan melotot aja. Jadi alhamdulillah malam ini Masjid An-Nur rukun maulidnya semuanya terpenuhi. Nah sekarang baru ngajinya tuh. Saya pakai judul aja biar enak. Nggak boleh ngomong yang lain, ngomongin Nabi aja. Judulnya apa Pak Dedi? Judulnya adalah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampangnya begini. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu, baik yang ketemu maupun gak ketemu. Yang gak ketemu kita nih, umat akhir zaman. Apa ucapan Rasulullah yang mulia? Jika kamu mencintai Allah, maka syaratnya satu, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Nabi bilang A, ya A. Nabi bilang B, ya B. Nabi nyuruh sholat, sholat. Nabi nyuruh ngaji, ngaji. Nabi nyuruh sedekah, sedekah. Nabi nyuruh silaturahim, silaturahim. Itu namanya fattabi'uni. Nabi nyuruh makmurkan masjid. Itu namanya fattabi'uni. Kalau sudah begitu, maka balasan dari Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kamu. Gimana gak berkah? Mengikuti Rasulullah, Allah cinta, dosa-dosa kita diampuni. Maka pantas, sepantasnya, seharusnya di hari dan bulan kelahiran Rasulullah kita menunjukkan rasa gembira yang amat besar sebagai tanda syukur atas diutusnya, dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, orang bertanya, apakah harus gembira dengan kelahiran Rasulullah? Bukan harus lagi, wajib hukumnya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu yang engkau ketemu atau tidak ketemu, termasuk orang-orang Masjid An-Nur. Apa perkataan Nabi yang mulia atas perintah Allah dalam Al-Quran? Fabidzalika bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah yang amat besar, dengan kasih sayang Allah yang amat besar, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira ria. Sekarang pertanyaannya, apa nikmat Allah yang amat besar? Apa kasih sayang Allah yang amat besar? Orang bisa menjawab, nikmat terbesar sehat, setuju. Nikmat terbesar dompet tebel, setuju. Perkara duit isinya dompet atau apa terserah. Nikmat terbesar kita bisa melaksanakan ibadah, setuju. Tapi dari sekian banyak nikmat Allah yang terbesar, yang paling terbesar nikmat Allah itu adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dari seluruh nikmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, yang terbesar, yang paling utama nikmat itu adalah idz ba'atsa fihim rasulan, dilahirkannya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib hukumnya kita bergembira. Namanya orang bergembira jelas. Makanya tadi ada tabuhan gembira. Makanya ada makanan, tanda orang gembira. Coba kalau orang enggak gembira, ada makanan apa enggak? Boro-boro makanan, minumannya, buah-buahannya, snacknya, semuanya, pakaiannya bagus-bagus. Anak-anak TPA santri tadi berseragam, menunjukkan kegembiraan. Karena yang kita hidupkan dari kelahiran Rasulullah bukan manusia sembarangan, manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil maulid kan berarti ya. Nah sekarang kita lihat apa saja kemuliaan Rasulullah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, yang pertama, Rasulullah itu memiliki kemuliaan dari namanya.
Ini rumus cinta dong. Ini kelihatan wajah-wajah belum nikah kan? Biasanya orang suka itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan cinta harus mengenal dulu namanya. Benar apa enggak? Bapak nggak ujuk-ujuk langsung nikah, kenal dulu namanya si fulan. Jadi yang melahirkan cinta karena kita tahu keindahan namanya. Sekarang kita lihat, namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memungkiri, yang tidak percaya Nabi Muhammad namanya hebat? Siapa yang tidak percaya Nabi Muhammad itu namanya bisa menggetarkan arsy? Siapa yang tidak yakin menyebut nama Nabi Muhammad dosa diampuni, derajat ditinggikan, doa dikabulkan, kebaikan tercatat? Semua kita mengakui itu seyakin-yakinnya. Surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, maka kami tinggikan kepada engkau wahai Rasulullah akan penyebutan namamu. Namanya nama yang hebat. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama, nabi pertama yang Allah ciptakan. Tapi begitu masuk ke surga menangis karena dia melihat ada nama sebelum dirinya. Dakhaltul jannata. Nabi Adam alaihissalam berkata, aku masuk ke dalam surga. Fara'aitu, aku melihat salasata asturi, 3 baris tulisan, maktubah, yang tulisan itu minal zahabi, terbuat dari emas. Jadi gampang ini, Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di surga. Dalam hatinya Nabi Adam berkata, saya manusia pertama, saya nabi pertama. Begitu masuk ke surga, kaget dia karena ada 3 baris tulisan terbuat dari emas. Asturil awal, tulisan pertama tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Nabi Adam? Saya kira saya nabi pertama. Saya kira saya manusia pertama diciptakan oleh Allah. Ternyata ada nama sebelum saya, yaitu Muhammad. Maka nama itu bukan nama orang sembarangan, pasti nama orang yang paling mulia karena lebih dulu adanya daripada saya. Tidak ada nama orang di muka bumi ini yang setiap waktu namanya disebut oleh seluruh umat Islam di seantero dunia, kecuali nama Nabi Muhammad. Ayo kita hitung. Ketika adzan berkumandang, dalam barisan bacaan adzan, dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita sholat fardu, sholat sunnah. Di rakaat kedua tasyahud awal. Di rakaat terakhir ketika duduk tawarruk, bacaan tahiyat. Dalam bacaan tahiyat kita sebut 2 kali nama Rasulullah. Pertama ucapan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Yang kedua kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan kalau yang sholat seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, berapa miliar kali dalam sehari Rasulullah namanya disebut. Ada nama orang yang disebut sebanyak itu. Ente namanya siapa? Danu. Ada tadi dari pagi yang nyebut Danu. Mati. Ini kata apa? Tak Danu nama lagi. Nama Pak Ustaz siapa? Dedi. Ada nyebut Dedi. Gak ada. Siapa yang namanya disebut sebanyak itu kecuali nama Rasul? Ntar kalau kita sholat kan baca diri. Nah, kita ucapkan selamat datang. Terlain diri kita Al-Habib Ahmad bin Mustafa Asgar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya,
kebaikannya. Allah berkahi ilmunya, manfaat dunia dan akhirat. Sampai di mana tadi ngomongnya? Nama. Nggak ada nama yang disebut sebanyak itu kecuali nama Rasulullah. Maka perintahnya kemuliaan nama Rasulullah itu kita tidak cuma sekedar mengagumi dan mengakui, maka prakteknya adalah lisan kita banyak menyebutnya. Kata ulama kita diperintahkan langsung Allah yang perintah dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah membaca sholawat. Pengen tenang hati, baca sholawat. Pengen manfaat ilmu, baca sholawat. Pengen gampang masuk kerja, baca sholawat. Pengen didemenin orang, baca sholawat. Apa mau tahu tadi? Sholawat itu membawa ketenangan. Adem kalau baca sholawat. Tidak ada nama yang akan disebut hati menjadi tenang kecuali nama daripada nama Rasulullah. Kalau itu satu namanya. Yang kedua, beliau itu setelah kita mengenal namanya memiliki keindahan fisik yang luar biasa. Keindahan fisik itu ada dua. Yang pertama, sempurnanya Allah ciptakan struktur tubuh Rasulullah. Kita melihat Habib aja ganteng apa enggak? Yang kenceng dong. Habib ganteng apa enggak? Ganteng banget. Itu Habib cucunya. Bagaimana Rasulullahnya? Kita emang belum pernah ketemu, ngimpi juga belum pernah, tapi kita yakin Rasulullah manusia yang paling tampan. Ini yang pernah haji, yang pernah umroh, kita akui nih pengalaman spiritual keberagamaan kita. Ketika dia datang tuh para jamaah haji dan umroh dengan niat ikhlas berziarah ke makam Rasulullah, begitu masuk ke Raudhah, yakin seyakin-yakinnya kalau niatnya karena Allah, seluruh mata yang ada di situ menumpahkan air matanya, menangis rasa haru, menembus kerinduan karena selama ini baru mengucapkan salam, tapi pada saat itu walaupun tidak melihat wajah Rasulullah, sebatas melihat tembok makam Rasulullah, jiwanya bergetar karena terbayar seluruh kerinduan itu. Orang kalau udah melihat wajah Rasulullah, nggak mau lagi lihat wajah yang lain. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari kenikmatan dunia yang kau dapat dari Allah, mana yang paling kau senang kenikmatan itu? Beliau menjawab, 3 saja yang paling aku senang dari kenikmatan dunia. Yang pertama, aku bisa memandang wajah Rasulullah. Yang kedua, aku memiliki harta dan aku senang kalau hartaku aku keluarkan, aku infakkan, aku sedekahkan untuk perjuangan agama Rasulullah. Dan yang ketiga, aku bersyukur kepada Allah sebanyak-banyak syukur karena salah satu putriku yang bernama Aisyah radhiyallahu anha dipersunting oleh baginda Rasulullah. Sekarang muncul pertanyaan, enak dong yang hidupnya sejaman dengan Rasulullah, tiap hari bisa memandang wajah Rasulullah, bisa mencium tangan Rasulullah, bisa duduk di majelis bersama Rasulullah, bisa mendengar tutur kata beliau yang indah, yang santun, yang muatannya ilmu dan kebenaran. Bagaimana kita orang yang hidup di akhir zaman? Kalau ingin mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan pahala melihat wajah Rasulullah, ulama-ulama kita mengatakan, pandangilah orang-orang yang pernah memandang wajah Rasulullah. Bingung kalimatnya?
Ngelihat siapa kalau begitu? Ada dua di sini. Yang pertama, kalau melihat habaib, yakin namanya habaib itu kan dzurriyyah, keturunan Rasulullah. Habib Ahmad bin Mustafa Asy-Syaggab, guru kita yang mulia, beliau punya ayah, ayahnya punya ayah lagi, ayahnya punya ayah lagi, terus sampailah kepada Rasulullah. Memandang wajah mereka sama dengan memandang wajah Rasulullah. Atau yang kedua, kalau dia bukan dzurriyyah Rasulullah, kata para ulama, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Apalagi orang soleh itu orang yang ulama. Memandang wajah ulama, orang alim yang soleh, sama dengan memandang wajah Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, salah satu warisanku atau penerusku, al-ulama'u warasatul anbiya. Maka pesan moralnya apa? Biar senang duduk di majelis ilmu. Ngaji dong ya, ngaji. Cinta sama Nabi kan dari syaratnya apa? Ikuti Rasulullah. Rasulullah itu orang yang senang kepada ilmu, maka kita duduk untuk senang duduk di majelis ilmu. Kalau kita senang duduk di majelis ilmu, tandanya kita hidup mengikuti baginda Rasulullah. Ada lagi yang lain, makna keindahan fisik beliau. Surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini adalah pujian dan penghargaan Allah yang amat tinggi kepada baginda Rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung. Orang disebut akhlaknya mulia udah tinggi banget dong. Tapi Allah menggunakan kalimatnya, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ajib itu agung. Wahai Rasulullah, engkau memiliki akhlak yang amat agung. Tidak ada di dunia ini manusia yang akhlaknya begitu agung kecuali baginda Rasulullah. Makanya dalam surat Al-Anbiya ayat 21, di situ Allah dengan tegas menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh, enggak pakai ragu itu, sudah ada pada diri Rasulullah adalah keteladanan contoh yang amat sempurna. Menyontoh apa dari kebaikan, semuanya ada pada diri Rasulullah. Menyontoh apa dari amal soleh, semuanya ada pada diri Rasulullah. Pemaafnya, penyabarnya, penyayangnya, penyantunnya, pengasihnya, membelanya, nolonginnya, semuanya ada pada diri Rasulullah. Makanya akhlak beliau adalah akhlak yang sangat agung, akhlak yang amat terpuji. Di atas setinggi-tingginya kemuliaan akhlak itu ada pada diri Rasulullah. Nah, yang terakhir kita batasi karena sudah ada guru kita, kecintaan kita kepada Rasulullah tidak lain adalah kita semuanya berharap, bukan lagi berharap, kita mohon, ngemis minta kepada Allah agar nanti di hari kiamat, di hari akhirat, Rasulullah mau memandang kita dengan senyumnya yang indah. Kalau ingin dipandang dengan senyum yang indah dengan Rasulullah, cintailah Rasulullah, cintailah keturunannya, di mana saja mereka berada. Siapa yang mencintai keturunan Rasulullah, maka Rasulullah akan menyapa orang itu dengan senyum. Tapi siapa yang menyakiti keturunan Rasulullah, Rasulullah akan berpaling dari orang tersebut. Mencintai keluarga Rasulullah adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Imam Syafi'i, madzhabul arba'ah terbesar yang kita menganut mayoritas orang Indonesia kepada mazhab Imam Syafi'i. Beliau berkata, kecintaanku kepada ahlul bait Nabi seukuran nyawaku di dalam hidupku. Aku rela kehilangan nyawaku selama aku masih mencintai keluarga Rasulullah. Orang yang mencintai keluarga Rasulullah, secara otomatis mereka mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah dan keluarganya, demi Allah, orang itu hidupnya berkah selama dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita masuk dalam golongan tersebut. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Dedi. Selanjutnya kita dengarkan kelama sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Habib Al-Habib Ahmad Sikap. Waktu tetap bersama. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala 'azza min qail wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar. Begitu juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, Kiai Haji Dr. Andes Dedi Wahyudi dan Al-Ustadz Madinah. Kita doakan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita, memberi manfaat buat agama, dunia dan akhirat kita. Amin. Begitu juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid An-Nur. Begitu juga segenap panitia peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga mereka semuanya dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi lewat ceramah Kiai Haji Dr. Andes Dedi Wahyudi, kita dikenalkan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh
mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh yang namanya ittiba', mengikuti apa kata Nabi, mengikuti apa yang diamalkan Nabi, dan kita akan membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya dimulai dengan kenal. Tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau sesungguhnya, maka akan mengingkari kelebihan-kelebihan beliau. Sebagaimana orang-orang kafir Mekah saat itu melihat Nabi Muhammad hanya dari sisi manusianya saja. Alhamdulillah, lewat peringatan perayaan Maulid di mana-mana kita dikenalkan siapa beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sahabat Nabi yang tanya begini, "Man anta ya Rasulullah?" Engkau ini siapa? Kenapa sahabat tersebut bertanya seperti itu? Karena sahabat itu melihat hampir setiap hari kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW, dari mukjizat-mukjizatnya yang hampir setiap hari terlihat. Mukjizat Nabi itu jumlahnya banyak, karena hampir setiap hari. Sebagai contoh, mukjizat keluarnya air dari sela-sela jari mulia Nabi Muhammad SAW itu sering. Bahkan ini air yang paling mulia, air yang paling mulia daripada air semuanya, sampai air yang ada di surga pun kalah dengan air yang keluar dari jasad Rasulullah SAW. Makanya disebutkan dalam syair, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyyil muttaba'. Air yang paling utama itu adalah air yang bersumber dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalihi ma'u zamzam fal kautsari. Baru setelah itu air Zam-Zam dan air telaga Kautsar. Sering Rasulullah SAW menampakkan mukjizatnya, air keluar dari sela-sela dari Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatnya mau wudu, air sedikit, air cuma satu timba. Nabi memasukkan tangannya, mengucur air dari sela-sela jari Rasulullah SAW. 80 sahabatnya minum wudu di ember yang kecil itu. Waktu perang ratusan sahabatnya minum wudu dengan air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah SAW. Kalau Bani Israel pernah makan makanan dari surga, mereka minta diturunkan makanan dari surga. Kalau sahabat Nabi pernah minum air yang mana air tersebut lebih utama daripada air di surga, karena keluar dari jasad mulia Nabi Muhammad SAW.
Jadi mukjizatnya Nabi banyak. Dilihat akhlaknya begitu agung. Nabi dilecehkan, diinjek lehernya ketika sholat, dicekik ketika sholat, diberi jeroan ontak. Anak ontak waktu melahirkan itu ada usus-ususnya, ada kotorannya. Itu kotorannya itu diletakkan di punggung Rasulullah SAW ketika beliau lagi sujud. Dicekik, diinjak, diberi kotoran, jeroannya ontak yang bau. Beliau tidak melawan. Beliau tidak melawan. Dilempari batu, diusir dari kampung Taif, difitnah orang gila, tukang sihir, dikata-katain, diludahin. Beliau membalas semuanya itu dengan kebaikan, membalas semuanya itu dengan doa. Coba kalau nabi-nabi yang lainnya. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh dilempari kotoran. Nabi Nuh dikata-katain. Nabi Nuh doa. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Dalam Al-Quran disebutkan ini doa Nabi Nuh. La tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di atas muka bumi ini satu pun. Habis semuanya dengan banjir. Yang selamat hanya yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membalasnya dengan kebaikan, di antaranya adalah dengan doa. Nabi seperti itu. Hebat beliau, mukjizatnya, akhlaknya. Maka sahabat tanya, "Man anta? Engkau ini siapa? Kok sungguh luar biasa engkau?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi nuran adha'at usul Syam." Aku ini, kata Nabi Muhammad SAW, aku ini adalah hasil buah dari doa kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat dalam Al-Quran itu ada doanya Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah. Proyek besar, proyek mega berkah. Nabi Ibrahim dapat tender bangun Ka'bah. Proyek mega berkah. Karena bangunan tersebut akan diziarahi, akan dikunjungi triliunan manusia. Setelah selesai bangun Ka'bah, diabadikan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim ini setelah selesai membangun Ka'bah, beliau doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul
Alif, ya Allah terimalah amal ini, proyek ini, terimalah. Gak minta balasan apa-apa, minta diterima aja. Kemudian doa berikutnya adalah, ya Allah, jadikan kami berdua, Ibrahim dan Ismail, orang yang pasrah kepadamu, taat tunduk kepadamu. Begitu juga keturunan kami, jadikan keturunan kami tunduk, taat, pasrah kepadamu. Dan ajarilah kami tata cara beribadah kepadamu. Ajari kami tata cara ibadah, tata cara bagaimana menziarahi rumahmu, tata cara haji. Dan doa selanjutnya adalah, ya Allah, utuslah kepada keturunanku utusan dari kalangan mereka, yang mana utusan tersebut tugasnya membacakan ayat-ayatmu Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka kandungan Al-Quran dan membersihkan hati-hati mereka. Lihat kalimat, dan utuslah kepada mereka seorang utusan. Jaraknya sekitar 1500 abad, 1500 tahun, 1500 tahun. Doa Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan aku ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ingat, wahai sekalian manusia, ketika Nabi Isa mengatakan pada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Tugasku di ayat ini dua. Pertama, membenarkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, atau memperbarui Taurat, meluruskan Taurat yang banyak dirubah oleh ulama-ulama Yahudi, diluruskan lagi oleh Nabi Isa dengan Injilnya. Kemudian tugas yang kedua adalah aku bawa kabar gembira buat kalian, yaitu setelah aku nanti ada utusan Allah, ada Rasulullah yang bernama Ahmad. Nama beliau Nabi kita Muhammad di Injil itu adalah Ahmad. Aku ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh saudaraku Nabi Isa bin Maryam. Dan yang ketiga, kalau kalian ingin tahu siapa aku ini adalah cahaya yang keluar dari perut ibuku. Ketika ibuku mengandung aku, beliau bermimpi ada cahaya keluar dari perutnya, yang cahaya tersebut menyinari istana-istana di negeri Syam sehingga bisa dilihat oleh ibundanya Siti Aminah. Bahkan ketika melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya tersebut nampak lagi, keluar lagi. Siti Aminah saat melahirkan Rasulullah SAW, beliau melihat istana-istana di negeri Syam. Ini isyarat, tanda bahwasannya negeri Syam akan dikuasai oleh Islam, karena cahaya Rasulullah sampai ke sana. Inilah aku, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kedatangan beliau ini ditunggu-tunggu oleh semua makhluk Allah Subhanahu
wa ta'ala kecuali manusia dan jin yang Allah tutup hatinya. Kedatangan beliau ini ditunggu-tunggu. Makanya alam semesta menyambut Rasulullah SAW. Beliau lahir sebelum subuh. Malam 12 Rabiul Awal, alam semesta berhias, langit berhias, bumi karena banyak kotoran musyrik, kotoran kekafiran, kotoran kezaliman dibersihkan muka bumi ini. Patung semuanya roboh, api yang disembah padam. Istana-istana Romawi dan Persia balkonnya roboh, istana Persia dindingnya retak semuanya. Ini tanda dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kemusyrikan akan musnah, kekafiran akan musnah, dan kezaliman akan musnah. Begitu juga kalau kita lahirkan Nabi Muhammad SAW pada diri kita. Kita munculkan Nabi Muhammad di hati kita, maka menyingkir itu musyrik-musyrik, menyingkir itu kufur-kufur, menyingkir itu zalim-zalim di dalam hati kita. Taruh dalam hati kita Nabi Muhammad SAW nomor 1, maka kita akan merasakan sifat-sifat yang jelek itu keluar dari hati kita, karena tidak akan bercampur antara cahaya dengan kegelapan. Kalau ruangan ini gelap, begitu dinyalakan ada cahaya, hilang itu kegelapannya. Cahaya dan kegelapan tidak akan bercampur, tidak akan bersatu. Sebagaimana hak dan batil tidak akan bersatu, tidak akan bercampur. Begitulah kalau kita melahirkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita sudah kenal Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Dan juga bagaimana perhatian beliau kepada kita. Perhatian beliau kepada kita, terutama ketika di akhirat, terutama ketika kita di alam barzakh, di alam kubur. Ada satu hadis, Nabi tanya sama Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi tanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, "Kaifa bika ya Umar? Idza ja'aka fattan al-qabri munkarun wa nakir." Wahai Umar, gimana kalau kamu didatangi oleh 2 penguji di kuburan, 2 makhluk yang akan menyidik kamu, menginterogasi kamu di kuburan, di alam barzakh. Namanya Munkar dan Nakir. Ini makhluk jenisnya dari malakani, malaikat. Sifatnya aswadani, azraqani, yanqutanil arda bi anyabihima wa yaqani fi syu'urihima absaruhuma kal barqil khatif wa aswaduhuma kal radil qasif. Sifatnya hitam, besar, tangannya bisa menggali bumi, rambutnya panjang sampai bisa diinjak, suaranya menggelegar seperti petir, matanya berkilat, menakutkan. Kalau kamu ketemu makhluk Munkar dan Nakir dengan sifat seperti itu, bagaimana kamu wahai Umar? Nabi tanya sama orang yang sangat pemberani, yang setan pun takut sama dia, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ditanya orang pemberani, yang ditakuti oleh orang-orang Mekah. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, jawabannya begini, "Idzan atfikahuma biidznillah."
Kalau begitu, ya Rasulullah, cukup mengandalkan kamu saja. Aku cukup mengandalkan kamu saja ya Rasulullah. Lihat jawaban Sayyidina Umar. Beliau tidak mengandalkan amalan-amalannya. Dia tidak mengandalkan ibadah-ibadahnya. Yang beliau andalkan adalah, aku ini adalah sahabat Rasulullah. Aku cinta kepada Rasulullah SAW. Aku dekat dengan Rasulullah SAW. Aku mengandalkan kepada Rasulullah. Sayyidina Umar ketika jawab seperti itu, Nabi nilai jawabannya. Apa Nabi nilai jawabannya Sayyidina Umar? Bukan begitu wahai Umar. Jawabannya adalah, kamu harus beramal soleh. Kamu harus banyak ibadah, banyak zikir, banyak sedekah. Biar kamu dibaikin sama munkar dan nakir. Enggak. Nabi jawab, Sayyidina Umar jawab seperti itu. Kalau begitu aku cukup mengandalkan engkau saja. Aku cinta kepadamu. Aku dekat denganmu. Aku muridmu. Aku sahabatmu. Nabi katakan, idzan Umar lam wafaq. Kalau begitu kamu wahai Umar benar-benar diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala untuk jawab dengan jawaban yang tepat, benar. Apalagi kita. Apa yang kita andalkan? Salat kita khusyuk. Khusyuk salat kita. Waktu salat ingat sama Allah. Kita waktu sholat gak ingat Allah, Allah gak di hadapan kita. Kita menghadap kepada Allah, kita gak ingat Allah, Allah tidak ada di hadapan kita. Sedekah yang kita andalkan, ikhlas, banyak gak ikhlasnya. Sholat banyak gak khusyuknya. Sombong ada dalam hati kita. Hasud ada dalam hati kita, iri ada dalam hati kita. Apalagi sunnah-sunnah. Tahajudnya berapa rakaat kita? Duhanya berapa rakaat? 2 rakaat aja udah pakai selfie. Duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat saja satu grup tahu semua. Alangkah nikmatnya bangun dia mulai. Alangkah nikmatnya munajat dengan Allah, ditulis di status. Semua kontaknya tahu semua kalau dia lagi tahajud. Padahal tahajud itu ibadah yang disembunyikan. Shallu billahi wa nasu niyam. Salat malam waktu manusia sedang tidur, artinya ibadah yang tersembunyi sehingga bebas dari riya pamer. Gara-gara handphone mau ditulis pahala tahajud nggak jadi. Semua orang tahu kalau dia tahajud. Setiap beli orang ngasih orang foto terus, ngasih orang foto. Orangnya suruh senyum. Ngasih cuma 20.000 doang. Masih cuma 50.000, paling banyak 100.000. Foto bareng, sebar Facebook, Instagram, tahu semuanya. Seluruh dunia tahu kalau dia beramal 100.000. Itu keadaan kita. Contoh orang-orang soleh sedekah tidak diketahui kecuali setelah mati. Saya punya guru belajar sama beliau 4 tahun. Baru tahu kalau beliau itu setiap malam sedekah ke tukang becak dan sedekah nasi bungkus setiap jam 12 malam beliau keluar. Tiap malam kalau beliau tidak keluar kota di daerah Pasuruan, Jawa Timur, bawa duit 5.000. Ini tahun 95, 5.000 besar sama nasi bungkus. Dibagikan gelandangan yang di trotoar sama tukang becak yang sedang tidur di becaknya. Kalau bapaknya masih ada ke daerah tetangganya.
Itu dilakukan bertahun-tahun. Gak ada yang tahu kecuali supirnya, dan gak boleh cerita kecuali kalau sudah mati. Sudah meninggal dunia, baru tukang becak itu juga tahu dengan sendirinya. Pas meninggalnya Abuya bin Hasan Baharun Bangil Pasuruan, kok duit sama nasi bungkus gak ada lagi. Berarti yang nasi itu beliau. Pernah kita sedekah rahasia, gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zaman luar biasa, menggagalkan keikhlasan kita dan kekhusyuan kita. Kita mau andalkan itu semuanya. Ya Allah, jauh. Yang kita andalkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Al-abdu idza wudi'a fi qabri. Orang kalau sudah diletakkan di kuburannya, dilihat lahatnya, wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma' qur'ani 'alaihim. Ditinggalin sama orang-orang, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, tinggalin dia semua, tinggal dia sendirian di kuburan. Atau malakani, datang dua malaikat. Fa'adahu, didudukkan oleh dua malaikat itu. Fayaqulani lahu, ditanya sama dua malaikat itu. Apa pertanyaannya? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pandanganmu tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pandanganmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Allah, kalau hamba tersebut waktu di dunia perhatian sama Rasul, alhamdulillah, seperti jamaah Masjid An-Nur, bulan Maulid perhatian sama Nabi, bikin acara Maulid, setiap disebut nama Nabi Muhammad, kalian bersolawat, kalian mengenal para ulama pewaris Nabi, kalian mengenal habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Artinya kalian mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada perhatian kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang ada hubungan dengan Nabi, ada perhatian dengan Nabi di dunia, maka dia lisannya mudah menjawab asyhadu annahu abdullahi wa rasul. Jawaban ini nggak sembarangan, akan mudah bagi seorang hamba yang di dunia seperti ini. Aku bersaksi bahwasannya beliau itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalimat yang sederhana tapi tidak mudah diucapkan kecuali bagi lisan-lisan yang waktu di dunia sering bersolawat, yang waktu di dunia perhatian sama Nabi Muhammad, yang waktu di dunia memuji Nabi Muhammad SAW, memuji Rasulullah SAW. Maulid ini memuji Nabi. Maulid ini muji Nabi. Saya teringat, saya sering cerita, ada orang masuk dalam daftar buronan mati Nabi Muhammad SAW karena mulutnya lancang sama Nabi dengan syair-syairnya. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Sampai Nabi katakan, man laqiya Ka'ban faqtulhu. Kalau ketemu sama Ka'ab, bunuh dia. Bahkan Nabi katakan sama sahabat-sahabatnya, ada daftar orang-orang yang tidak dapat maaf dari Nabi. Yang lainnya dimaafin semuanya, kecuali 4 orang. Nabi katakan, walau kanu muta'alliqina atau mu'alliqina bi astaril Ka'bah. Walaupun mereka gelendotan. Apa namanya? Gelantungan di kiswah Ka'bah, minta tolong sama Allah, tangkap dia, bunuh dia. Kenapa? Karena mulutnya lancang sama Nabi Muhammad SAW dengan syair-syairnya. Di antaranya Ka'ab bin Zuhair. Nabi sudah menguasai Mekah, Ka'ab bin Zuhair dicari buronan. Sampai saudaranya yang sudah masuk Islam bilang sama Ka'ab, saudara Ka'ab, kamu datangin Nabi Muhammad, minta maaf.
Nabi Muhammad itu nggak akan membunuh orang yang datang duluan kepada beliau minta maaf, nggak bakal bunuh. Tapi kalau kamu ketemu duluan, habis kamu. Nggak mau dia. Dia minta perlindungan kepada suku di Arab. Tapi apa? Suku-suku di Arab semuanya lepas tangan. Nggak mau tanggung jawab, takut karena Muhammad sudah menguasai Makkah, kota besar, sudah menguasai Madinah, sudah menguasai suku-suku di Arab. Kalau bahasa kita, mampus loh, Kaab, nggak ada jalan lagi buat kabur, nggak ada. Akhirnya mau nggak mau dia datangi Nabi. Nabi sudah kembali ke Madinah. Ada temannya di Madinah minta tolong temenin ketemu sama Rasulullah. Temennya bilang, kalau kamu mau ketemu sama Rasulullah, subuh aja, habis sholat subuh ketemu sama Nabi, diantarin. Ini Kaab takut, dia kan buronan, tutupin muka. Saya nggak tahu siapa nggak tahu. Padahal waktu itu bukan corona, itu tumping. Di hadapan Nabi, dia bilang begini, "Hai Muhammad, kalau saya bawa Ka'ab bin Zuhair ke hadapanmu, dia mau minta maaf, engkau maafin nggak?" Apa jawab Nabi? "Iya, saya maafin dia. Akhirnya dibuka pintunya. "Wahai Muhammad, akulah Ka'ab bin Zuhair." Langsung sahabatnya yang ada di sampingnya loncat. Dia ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarkan aku tebas leher dia." Nabi kan perintahkan, yang ketemu dia bunuh. "Biarkan saya potong lehernya." Mau dibunuh sama sahabatnya. Nabi bilang, jangan. Biarin. Begitu Nabi melarang sahabatnya untuk membunuhnya, langsung Ka'ab bangun, langsung memuji Nabi Muhammad SAW dengan syair-syair yang terkenal dengan judul Banat Su'ad. Jadi sholawatan, ya, memuji Nabi. Banat Su'ad kadang dibikin sholawatan juga. Banat Su'ad, memuji Rasulullah SAW panjang sampai 50 lebih bait syair. Udah selesai, lihat Nabi langsung lepas sorbannya. Sorban mulia ini, ya, sorban ini kalau taruh di api nggak terbakar sorban, karena nempel keringatnya Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik itu pernah dapat sapu tangan ya. Tahu? Kain yang buat ngelap keringat Nabi itu pernah diberikan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantunya Nabi 10 tahun. Melayani Rasulullah SAW. Itu setelah meninggal Nabi, Anas bin Malik ini panjang umurnya karena doa Nabi. Anas bin Malik tahu, didoain sama Nabi, dipegang kepalanya begini, dipegang biar panjang umur, rezekinya banyak, keturunannya banyak. Itu sekampung keturunannya dia semua. Dan subhanallah, yang dipegang sama Nabi usia tua ini gak ubanan. Yang dipegang sama Nabi itu rambutnya gak ubanan. Jadi kepalanya Anas bin Malik itu, rambutnya itu hitam, ngecap tangannya Nabi. Nabi yang dipegang sama Nabi itu nggak ubanan. Itu Anas bin Malik pernah sapu tangannya itu terjatuh ke perapian gitu, nggak terbakar. Kaget orang-orang. Anas bin Malik biasa aja, ternyata apa? Di situ ada keringatnya Rasulullah SAW. Ini suatu bukti ya. Suatu bukti jelas api neraka itu sangat jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW jauh dari api neraka. Kita sebagai umat Nabi jalin hubungan dengan Nabi jauh dari neraka. Itu buktinya. Ini baru keringatnya. Apalagi kita umat pecintanya lebih dari
sapu tangan itu. Sapu tangan kan yang nempel keringatnya. Kalau kita itu kain, nempel keringat. Kalau kita manusia, umat Nabi, nempel pada Nabi kita, cinta Rasulullah SAW. Maka jauh dari api neraka. Allah tidak akan menyiksa hati. Allah tidak akan menyiksa suatu jasad dalam hatinya ada Rasulullah SAW. Allah tidak akan menyiksa. Ini lihat keringat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tersentuh oleh api perapian. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi yang punya perhatian sama Nabi begitu. Selamat ya. Selamat. Dapat hadiah dari Rasulullah SAW sorbannya Ka'ab bin Zuhair. Padahal beberapa detik sebelumnya kalau ketemu Nabi dibunuh. Dia datangin Nabi, minta maaf, memuji Nabi, dapat sorban. Sorban Ka'ab bin Zuhair. Dan setelah itu menjadi penyair ulung Nabi Muhammad SAW yang tadinya syair-syairnya untuk menyerang Nabi, sekarang saya untuk membela Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Muhammad SAW. Dan sunatullah, aturan Allah, itu syair-syair yang tentang mencela Nabi itu tidak ditemukan lagi. Tidak ada. Mana nuskhohnya, naskahnya itu tidak ada. Itu cari di internet itu tidak ada. Yang ada justru apa? Syair-syair pujian beliau kepada Rasulullah SAW. Ini buktinya kalau orang mengandalkan Nabi Muhammad SAW, perhatian sama Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman itu tukang mabuk. Suka mabuk dia. Memang khamr ini susah hilang dari dia. Tapi dia setiap minum khamr ngaku minta dihukum sama Nabi, dicambuk sama Nabi. Begitu Nuaiman. Karena sering dia mabuk, dicambuk sama Nabi, ada sahabat-sahabatnya melaknat dia. Allah melaknathu. Ya Allah, laknat dia. Jangan sampai dapat rahmatmu. Sering mabuk, diulang-ulang terus, gak kapok-kapok. Dengar sahabatnya mencela dia, melaknat dia, Nabi marah, katakan la tal'anhu, jangan kamu laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena yang aku tahu dia ini cinta sama Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Buktinya apa? Habis mabuk ngaku, minta dihukum, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi maksiat-maksiat kita ini tidak membuat kita ini putus hubungan dengan Rasulullah, walaupun maksiat itu dibenci sama Rasulullah SAW. Kita masih maksiat apa enggak? Masih suka maksiat ya? Masih lalai apa enggak kita? Hati kita kotor, kita masih maksiat. Tapi sekali lagi ya Allah, maksiat kita tidak membuat kita putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Tidak, kami tetap cinta, kami tetap menomorsatukan Rasulullah SAW, dan beliau adalah andalan kami dan harapan kami di dunia, di barzah dan di akhirat. Lihat itu hadis-hadisnya. Selamat dari siksa di kuburan. Setelah menjawab asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh, aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad beliau itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Undur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihat, tempatmu itu tadinya di neraka karena kamu banyak maksiat, banyak dosa. Waktu kamu mati masuk kubur, kamu banyak dosa. Ayo kita renungkan keadaan diri kita, baca keadaan diri kita. Kalau kita mati, kira-kira banyak dosa apa pahala? Ayo mengaku. Kalau kita mati banyak dosa apa pahala? Banyak dosa kita.
tapi ya Allah, dalam hati kita ada Muhammad SAW. Maka kalau dalam hati kita ada Rasulullah, lihat hadisnya. Sahih Al-Bukhari mengatakan, tadinya tempatmu di neraka karena kamu banyak dosa waktu masuk kubur. Abdalallahu bihi, Allah ganti sebab Rasulullah SAW, tempatmu sekarang di surga. Kuburanmu Raudhatul Jannah. Kuburanmu Raudhatul Jannah. Karena kamu perhatian sama Rasulullah SAW. Inilah sekarang ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita perhatian sama Nabi. Ini perumahan apa ini? Geraha. Kita dulu saya mau hafalin. Geraha Cipta Sentuh 3. Benar enggak? Geraha Cipta Sentuh 3. GCS. Grosir Cikarang. SGC ya? SGC. Lihat perumahan ini menunjukkan realitasnya, menunjukkan perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kita perhatian dengan apa? Salat. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Waktu salat kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ngamalkan sunnah belia bahagia. Itu perhatian kita kepada Nabi Muhammad. Tapi bulan Rabiul Awal perhatian lebih. Perhatian lebihnya apa? Tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami umatmu di perumahan ini cinta kepadamu. Buktinya bulan Maulid Rabiul Awal kami mengadakan perayaan kelahiranmu ya Rasulullah. Seperti itulah kita. Ya. Mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya ingat cerita ini. Saya ingat cerita dari guru saya. Ada di Mesir itu seorang pencipta lagu, kayak Rhoma Irama, terkenal. Rhoma Irama kan pencipta lagu kan? Julukannya dia ini Amirus Syu'ara. Amirus Syu'ara itu raja syair. Kalau kita raja dangdut. Rhoma Irama. Namanya Shawgibih. Orang Mesir namanya Shawgibih. Dia suka menciptakan syair-syair cinta. Syair-syair cinta. Ya. Kayak Rhoma Irama nulis lagu-lagu cinta. Contohnya apa contohnya? Ayo kasih contoh dong saya. Nulis lagu-lagu cinta, syair-syair cinta, dan dijual. Ya, syair itu dijual, dinyanyikan oleh penyanyi, oleh artis, dinyanyikan. Ada yang jualnya mahal, terkenal, Amirus Syu'ara, rajanya penyair. Lagu-lagunya Rhoma Irama mahal apa enggak? Mahal. Ada royaltinya, setiap yang menyanyikan bayar. Ini namanya di Mesir Shawgibih. Mesir itu banyak artis-artis, penyanyi-penyanyi bagus. Ummu Kulsum. Di antaranya Shawgibih. Ini Shawgibih. Datang bulan Maulid, datang bulan Rabiul Awal, pengen bikin syair tentang Nabi Muhammad SAW. Bikin syair tentang Rasulullah, muji Nabi, muji kelahiran Nabi. Ya, itu sebenarnya. Ya, karena ini tentang Nabi Muhammad. Ya disimpan koleksi sendiri, nggak dijual. Nggak tahu kalau dijual pun siapa yang mau beli. Ya buat koleksi sendiri. Niatnya beliau itu apa? Perhatian bulan Maulid, perhatian sama Nabi. Ada perhatian lebih lah ya. Nulis apa? Nulis syair tentang kelahiran Nabi, ditulis. Koleksi pribadi sudah. Di Mesir itu ada ulama besar wali, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Gurunya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini adalah Syekhu Masyayikhina, guru dari guru-guru kami. Saya punya guru-guru, rata-rata muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Makkah. Beliau punya guru namanya Syekh Abdul Halim Mahmud di Mesir. Karena beliau mengambil
gelar doktor itu di Mesir. Umur 25 tahun. Sudah dapat gelar doktor usulul hadis. Tentang hadis. Di Al-Azhar Mesir. Gurunya Syekh Abdul Halim Mahmud. Ini Syekh Abdul Halim Mahmud bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Suatu malam bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pertama kirim salam sama Saudibik. Bayangin kirim salam dari Nabi. Kalau kirim salam itu selamat kan sudah. Ya, salam itu kan doa selamat. Yang kedua, Nabi Muhammad bangga, ridho, senang dengan syairnya dia. Syairnya dia. Padahal nggak ada yang tahu. Dan yang ketiga, bilangin sama Saudibik bahwasannya dia pasti mendapatkan syafaat. Ini yang paling hebat ini. Kalau kita dapat syafaat dari Nabi secara umum, nggak disebutkan personnya satu persatu, ya kan? Nggak tahu kita masuk apa enggak, tapi kita husnudon, ya, husnudon. Kalau ini Saudibik disebutkan oleh lisan Nabi, Saudibik pasti dapat syafaat. Akhirnya Syekh Abdul Halim Mahmud mendatangi rumahnya Saudibik kaget. Ini ulama besar Mesir datang ke rumahnya, ke rumah pencipta lagu. Mau ngapain ini? Gak diundang, gak ada acara, datang gemeter dia. Ya Syekh, ada apa gerangan? Engkau sampai datang ke rumahku. Aku datang ke rumahmu membawa 3 kabar gembira dari Rasulullah SAW. Tambah gemeter itu Saudibik. Rasulullah bawa kabar gembira buat saya. Apa itu? Yang pertama, Nabi kirim salam. Nabi kirim salam. Yang kedua, Nabi senang dengan syair-syairmu. Kaget gemeter. Dari mana? Ini saya nggak ada yang tahu kecuali dia. Buat koleksi pribadi. Yang lebih gemeter lagi, lebih terharu lagi, ketika dia mendapatkan kabar gembira, pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini bukti orang perhatian sama Rasulullah SAW. Hanya saja ini sebuah contoh yang Allah tampakkan. Sekali lagi Allah tampakkan. Kadang kan Allah tampakkan yang gaib sebagian saja, sebagian kecil, buat motivasi buat kita. Kayak seperti kenikmatan kubur, Allah tampakkan ada seorang anak muda, perempuan, ya, dipindahin kuburannya sudah bertahun-tahun, tapi mukanya masih bersih karena waktu jaga sholatnya. Ada orang yang lagi waktu dipindah kuburannya ya hancur padahal jaga sholat. Ini ditampakkan sebagian yang lain. Ada orang siksa kubur kan nggak semuanya ditampakkan kan? Cari aja di YouTube dah. Begitu. Nah ini Allah sebagian tampakkan itu. Bukti dapat balasan dari Rasulullah SAW. Kalian tahu apa itu syairnya? Dan syair tersebut sering dibacakan sama anak-anak hadroh, yaitu Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumun wa sana'u. Wulidal huda, telah lahir petunjuk, yaitu Rasulullah SAW. Fal kainatu diya'u, maka alam semesta bercahaya. Wa famuz zamani tabassumun wa sana'u, maka masa-masa zaman-zaman setelah lahirnya Rasulullah tersenyum dan selalu memuji Nabi Muhammad SAW. Sudah 1400 tahun lebih tidak berhenti-hentinya lisan-lisan manusia memuji Rasulullah SAW. Gak ada Facebook, gak ada Instagram, tapi followernya terbanyak. Dan nama beliau itu Muhammad terbanyak. Nanti cari di Google, nama terbanyak Muhammad. Samsul kalah, Zainal Arifin kalah. Apa yang sering nama-nama?
Budi, Michael umpamanya, nama orang tua Robert, apalagi nama-nama yang sering-sering itu John, Alek umpamanya, John, aku namanya John, bukan, Alek umpamanya, Muhammad, walaupun sering dihina, walaupun sering dilecehkan, walaupun sering biar orang lain, biar umat Islam itu nggak percaya.